duduk dengan para habaib dzurriyyah Nabi Muhammad yang dalam darahnya mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ar-raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wa khatim lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan tamu kita, guru kita yang mulia Al-Habib Muhammad bin Al-Taf. Marhaban. Selamat datang di pondok kami, Pondok Putra Putri Al-Mundhiri. Semoga kehadiran Habib menambah keberkahan dari kita semua yang berhadir, menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, menjadi asbab kita dikumpulkan beserta beliau dan datuk-datuk beliau Nabi Muhammad. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, kemudahan, kelaparan rezeki, semua urusan dan cita-cita beliau dipermudah oleh Allah. Khusus selama safari dakwah Kota Medan dan sekitarnya. Semoga pertemuan pagi hari menjelang siang ini menjadi sembahan terbaik kita di hadapan Nabi Muhammad, menggembirakan hati beliau, menyenangkan hati beliau. Karena majelis-majelis semisal ini adalah diperintahkan oleh Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW untuk senantiasa kita buat, kita adakan, dan kita duduk di dalamnya. Yang saya muliakan para alim, para ulama, asatidz wa asatidzah, bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan, santri dan santriya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini dalam acara yang mulia adalah merupakan salah satu usaha kita untuk membahagiakan diri kita di alam akhirat. Satu hari 24 jam, satu bulan 29 atau 30 hari, satu tahun kurang lebih 365 hari. Umur kita di dunia ini tidak ada yang tahu pasti berapa jumlahnya kita menjalaninya. Oleh sebab itu, duduknya kita dalam majelis semisal ini dan kebaikan-kebaikan yang lain adalah dalam rangka mensyukuri nikmat umur yang diberikan Allah, nikmat kesehatan yang diberikan Allah, nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah. Ikmal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Seyogianya kita ini beramal sesuai dengan sekadar mana kita akan hidup di akhirat.
Sebenarnya Bapak Ibu tidak bisa dibandingkan, dunia dengan akhirat itu tidak bisa dibandingkan. Dari sisi apapun, sisi panjang, sisi jumlah, sisi lama, tidak akan berbanding kalau qatrah fil bahr, seperti setetes air dibandingkan dengan lautan. Setetes air itu adalah dunia, lautan itu adalah akhirat. Dunia ini ada awalnya, pasti ada akhirnya. Sedangkan akhirat ada awalnya, tidak ada akhirnya. Kapan awal kehidupan dunia? Tentunya ketika kita dilahirkan, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kandungan ibu kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kita dari kandungan ibu kita. La ta'lamuna syai'a. Saat itu kita tidak mengerti apa-apa. Sampai kapan? Sampai ajal datang menjemput. Itulah kehidupan dunia. Ada awalnya, pasti ada akhirnya. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Pohon jambu itu sudah ada ajalnya berapa lama dia hidup. Pohon bambu ini pun ada ajalnya berapa lama dia tumbuh, hidup. Demikian hewan semua. Bila khusus kepada kita manusia, sudah pasti ada ajalnya. Tidak bisa maju mundur walaupun sedetik. Sedangkan akhirat ada awalnya, tidak ada akhirnya. Kapan awal akhirat? Saat ruh lepas dari raga. Orang sebut dengan mati, maut. Memang bahasa Al-Quran maut. Mati. Kalau kita di masyarakat, kita sebut ada orang meninggal, ada orang wafat. Kita yang biasa ngaji, hadir malik, jenis pahamlah bahasa itu bukan pengertian yang sebenarnya. Pengertian yang sebenarnya dari mati ada al-intiqala, berpindah saja dari dunia kepada akhirat. Bukan mati di makna binasa, bukan mati di makna tidak hidup kembali. Am hasibtum annama khalaqnakum abada wa annakum ilaina la turja'un. Apa kamu kira, firman Allah, apa kamu kira kami ciptakan kamu secara main-main, abada, main-main, dan kepada kami kamu tidak dikembalikan? Bukan untuk main-main kita diciptakan, Bapak Ibu, sampai dari sana. Bukan untuk main-main. Salah satu maksud kita diciptakan Allah untuk duduk seperti ini, semisal ini, dimanapun berada, duduk dengan para habaib, dzurriyyah Nabi Muhammad, yang dalam darahnya mengalir darah Nabi Muhammad, dalam semangatnya, dalam dakwahnya, dalam sirahnya, dalam sirnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk dengan orang alim, duduk dengan ulama, duduk dengan thalibul ilm, santri-santrinya, duduk dengan orang-orang baik, ahli majlis, ahli masjid. Karena bukan untuk main-main. Hari Ahad, libur, cuti, biasa orang-orang yang punya hobi mancing, pergi mancing. Yang hobi nonton-nonton, cari tontonan, yang hobi jalan-jalan, cari gunung dan lautan. Hidup ini bukan main-main. Orang yang mengerti masih hidup dia akan cari ada nggak di seputarannya atau yang bisa terjangkau olehnya jarak dan waktu. Ada nggak majlis-majlis yang mulia dihadiri orang-orang mulia. Dan alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpindah
Manusia itu pada akhirnya tidur. Apabila sudah mati, baru sadar. Rupanya semua cuma mimpi. Buka mata dalam kubur, ternyata sawit yang 100 hektar itu cuma mimpi. Rupanya rumah yang bagus itu cuma mimpi. Mobil yang mengkilat cuma mimpi. Anak dan istri cuma mimpi. Bisnis cuma mimpi. Simpanan di deposito cuma mimpi. Begitu buka mata, itulah kehidupan yang sebenarnya. Maaf, yang jadi presiden pun banyak mimpi, yang jadi menteri pun mimpi, yang jadi pejabat mimpi, yang jadi orang kaya mimpi, yang miskin pun banyak mimpi. Bukan mimpi selama 60 tahun, mimpi selama 70 tahun. Buka mata, datang dua malaikat, baru tersentak, tersadar. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Dari situ ada hadisnya, enggak ada hadisnya. Terus nggak tahu ratusan ribuan miliar tahun, nggak bisa dihitung, nggak bisa dihitung. Nah, kalau kita tahu kehidupan akhirat seperti itu, seharusnya kita beramal untuk akhirat. Itu gimana? Nggak bisa kita sebut. Barangkali tidak ada detik mati tanpa beramal. Kita hidup di dunia ini berapa tahun? 60, 70 tahun, 50 tahun. Tapi lihat apa persiapan kita di dunia ini. Semua kita buat, semua kita bangun, semua kita usahakan untuk kehidupan yang pasti kita tinggalkan. Sedangkan kehidupan akhirat itu panjang, tapi apa yang kita siapkan? Impak kita 10.000 seminggu, masih kalah dengan rokok kita. Impak kita 20.000 sebulan, 50.000 masih kalah dengan pulsa kita, masih kalah dengan paket kita. Sholat kita 1.000 berapa kali? Dikali dengan sehari dan dikali seminggu berapa? Sedekah kita, itikaf kita. Sedangkan perbandingan tadi tidak bisa dibandingkan. Kira-kira itu bagaimana? Duduknya kita di sini dari berapa tadi? Jam 9 sampai 9 hari. Kira-kira 1 jam setengah, 2 jam nanti yang sehari berbicara. Kalau 2 jam 3 jam dibandingkan dengan nanti pada zuhur sampai malam, kita entah di mana, masih lagi lama mana. 3 jam kita berpanas sedikit, bersumuk sedikit, berlapar sedikit untuk bisa berkumpul dengan duriannya Nabi Muhammad SAW, mendengarkan ilmu, majelis ilmu, mendengarkan itu yang Nabi bersabda, sejenak kita duduk dalam majelis ilmu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Dibandingkan nanti setelah selesai acara terus sampai malam kegiatan kita barangkali tidak tersentuh dengan yang seperti ini. Berapa jam perbandingannya? Dan kalau kita lihat di hari-hari sebelumnya, bagaimana perbandingannya? Sedangkan akhirat tadi itu seperti itu perbandingannya. Rasa-rasanya orang kalau mengaji pada 40 hari itu bekalnya, bawanya banyak, uangnya banyak, yang ditinggal untuk keluarga banyak, 40 harinya takut kelaparan di Makkah, di Madinah. Kita ke akhirat pulang selama-lamanya, bekalnya berapa? Gak khawatir nyangkut di barzah, gak khawatir nyangkut di sirat. Yang kita andelin apa? Dari sekian umur, anak ini sudah jalan 46 gitu. Anak lahir tahun 77. Tapi hari ini jauh saya sembahnya. Ya benar. Itu syabak dulu, Masya Allah. Luar biasa. Tapi saya pernah bilang di majelis, dalam Habib, apapun ceritanya, jangan Habib, orang akan bisa menanggung. Itulah. Belajar sebentar saja, akhirnya sudah seperti orang yang mengajarkan Habib 10 tahun. Kiai Mufti sering bilang, kawan-kawan beliau ada senior di kelas 9, cuma belajar 3 tahun per Habib. Alimnya ada seperti orang per Habib belajar 10 tahun. Dalam tubuhnya ada darah kakeknya, ada darah datuknya. Bahasa kita tinggal dimbus saja udah masuk gitu ya. Apa kasih, bau keringat, sambil ngantuk, mata macam jengkol, gak ada masuk.
Itulah keutamaan dan kelebihan. Semoga Allah mudahkan kita belajar. Amin Allah. Niat kita, akhirat ini. Jadi kita disertai berlama-lama dalam majelis. Gembira kita, bergembira kita dalam majelis. Jangan sampai kita tertipu. Walaupun orang nggak bisa, saya sendiri atau siapapun nggak akan bisa kita menyesuaikan atau habis-habisan. Entahlah kalau sahabat dulu memang. Tapi kalau untuk orang-orang sekarang, untuk habis-habisan, memang sulit kita dapatkan. Tapi kita berusaha supaya dunia berlaku. Dan Allah SWT memang tidak minta semua dari harta kita, tidak minta semua sebahagian. Wa anfiqu mimma sebahagian. Tapi Allah lihat adalah keinginan kita untuk bisa menggunakan sebagian umur, sebagian waktu, sebagian harta untuk perjuangan Nabi Muhammad, untuk agama Allah Subhanahu wa taala ini. Yang diminta adalah bagaimana usaha dan keinginan kita yang kuat. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan menutupi kekurangan-kekurangan kita. Kehadiran kita di sini adalah untuk kehidupan kita akhirat yang selama-lamanya. Inna wa'dallahi haqqun. Jadi Allah itu pasti Bapak Ibu. Fala taghurrannakum hayatud dunya. Jangan sampai dunia itu melalaikan kita. Ustaz, dunia itu apa? Ulama mengatakan dunia itu bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang yang banyak mobilnya, banyak uangnya. Bukan itu sebenarnya. Dunia itu adalah apa saja yang melalaikanmu dari mengingat Allah. Apa saja yang melalaikanmu, menjadikanmu melupakan, meninggalkan perintah Allah, itulah dunia. Iya, bisa jadi pekerjaan, bisa jadi bisnis usaha, bisa jadi sahabat atau teman, bisa jadi anak istri. Apa saja yang membuat kita lalai dari Allah, gara-gara itu kita tinggal perintah Allah, itulah dunia. Tapi jika yang kita miliki justru untuk membantu agama Allah, kendaraannya untuk dakwah, rumahnya untuk menyebarkan ilmu, hartanya untuk perkembangan agama Allah, justru dengan dunia yang dia miliki, dia semakin mudah masuk ke dalam surga. Maka kita minta amalu ala birri wa taqwa. Habib dari Jakarta, Habib datang dari Jakarta, tentunya naik pesawat, di Medan dakwahnya tentunya dengan sarana. Kita yang sebagai ansor di Medan, beliau muhajir, kita berkewajiban memfasilitasi, membantu lancarnya dakwah. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tidak boleh kita berdiam diri. Apa yang bisa kita berikan? Jadikan dunia yang ada, jadikan nikmat yang Allah berikan di seputaran kita, baik yang melekat pada jasad, baik yang berada di luar jasad kita, untuk membantu agama Allah, untuk ingat kepada Allah, untuk sempurnakan perintah Allah. Maka dia berdunia. Dunia adalah apa saja yang melalaikan kita dari mengenal Allah. Maaf, kadang-kadang banyak juga orang yang susah sudah. Apa kita katakan dia tidak layak oleh dunia? Lalai karena kesusahannya dia tidak taat kepada Allah. Sibuk dia cari kehidupan. Mana saya mau sholat, maka dia pun nyamping ke sebelah kiri. Sudahlah susah, ditipu oleh dunia. Tapi berapa banyak orang yang di tangannya harta, benda, tapi mudah tidak taat kepada Allah. Jadi kita dapat suami-suami dan lagi hati-hati. Anak istri pun disini Allah dalam Al-Quran. Istri dan harta, maaf, anak dan harta. Ini yang ada di beberapa surah dalam Al-Quran. Harta dan anak. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Harta dan anak jangan sampai
menyebabkan kaum lupa dari ingat. Wa yaqfal dalika faulai tabul khosir. Kalau gara-gara cari harta, gara-gara nyayang anak, jaga-jaga anak, Allah taat sama Allah, maka kita akan rugi. Karena harta dan anak ini kan perhiasan. Kita sering berbangga-bangga dengan dua perusahaan yang hoki berbaris itu benar. Pernah yang berjalan sini, pernah itu yang usaha lewat itu mengaku. Pernah lewat nggak di simpang ada tanah kosong-kosong itu kami ngaku. Harta anaknya yang pertama lagi dengan S2 di London. Nanti juga lagi kemana? Anaknya yang kedua jadi insinyur di Malaysia. Harta anak, ceritanya satu orang harta anak, harta anak, harta anak. Maka Allah sebut al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu perhiasan dunia. Iyalah perhiasan, tapi belum tentu positif, bisa jadi negatif. Berapa banyak hari ini ruh menjerit dalam kuburnya, jutaan ruh meratap dalam kuburnya gara-gara salah menggunakan harta dan mendidik anak. Berapa banyak anak yang digadang-gadang di sekolah kan jual kendaraan, jual tanah, jual semuanya. Justru anak itu yang membuat kuburnya panas hari ini. Justru kuburnya yang hari ini membuat amal anaknya itu menderita dalam kubur karena salah mendidik anak. Tapi dengan harta dan anak kita bisa bahagia di alam kuburnya. Tidak, harta tidak gunakan membantu agama Allah. Anak pun kita libatkan juga untuk sama-sama tahu lebih banyak. Nah ini ada kendalanya, ada ulama habitat. Kalau yang bawa mobil, ayah sama mak mobil. Ya aku harus janji sama teman. Bawa ke kami majelis, jangan dulu. Sama kamu nanti terus. Karena dia punya ajar, bisa dia cari mobil. Apa maknya mobil? Tolong cari dulu mak dulu. Bapakmu udah pilih tak kemana ini? Aku udah janji mak, udah kalau bawa kelihatan, baca mak dulu. Pesantren atau kemana saja pulang, apa saja usaha kita, bagaimana anak kita ikat dengan agama. Kalau tidak nanti justru merepotkan dan memberatkan kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak itu fitnah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pesantren kita ini insya-Allah ta'ala rutin kedatangan ulama para habaib. Ini anugerah terbesar. Sebenarnya tidak bisa kita ceritakan, Bapak Ibu. Tidak semua orang paham masalah ini. Maka lihat dengan hati kita. Maaf, kata-kata orang tanya itu hati itu apa? Ulama itu apa? Orang alim itu apa? Semua tidak paham. Tapi kita, Masya Allah, dikiranya kalau ulama itu atau habib itu roti di belah kasih daging itu burger. Orang tidak paham. Tugas kita lah sedang mengamalkan. Maka saya sering bilang sama jemaah ini, dakwah, ajak orang. Sebagaimana hari ini kita dianugerahkan Allah nikmat bisa duduk dengan habib, bisa duduk dengan ulama. Enggak ingin kita berbagi ilmu dengan saudara-saudara kita yang belum pernah duduk di majelis ulama, yang mereka belum pernah duduk bersama dengan habib. Kewajiban kita sebagai umat Rasulullah untuk saling ajak mengajak, ingat mengingatkan, ya Allah kau telah berikan taufik kepadaku untuk bisa duduk dalam kebaikan. Maka aku ingin orang lain, saudaraku, tetanggaku, adikku, kakakku, abangku, keponakanku juga mau bisa kenal dan dekat dengan ulama. Bisa via telepon, bisa via WA, bisa dijemput. Ajak sebanyak-banyaknya orang. Di mana saja, apabila kita dengar ada ulama, ada habib, ada majelis, dikirkah, salawatkah, majelis apa saja, majelis kebaikan, jangan berangkat sendiri. Saya mobilnya kosong, maknya 7, cuma berdua. Saya keretanya bagus-bagus, cuma sendiri, gak bisa bonceng. Saya mandala khairi kafa'ili. Orang yang mengajak kebaikan sama dengan yang mengajak, nggak mengurangi pahala. Orang yang ngajak, yang tidak mengurangi, kita dapat pahala double-double. Nanti keutamaan dulu majelis seperti ini kita akan dapatkan.
nggak usah sampai dikubur, jelang wafat saja pun kita sudah menamakan. Maka ketika lihat orang sholat itu wafat senyum, istrinya nangis, dia dapat begini, anak Abi Allah apa, orang kampung aja apa, tinggal di daerah yang matahari nggak masuk, Abi apa, mau, dia nggak pergi lagi, dia sudah nengok. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dinampakkan kepada surga, udah gak peduli lagi, udah gak kesal lagi dengan tangis anak istri keluarga. Dia sudah melihat pemandangan, sudah turun malaikat yang indah, membawakan kafan yang indah. Dinampakkan ini tempatmu loh, dipancing-pancing ruhnya dengan kenikmatan pemandangan untuk keluar tanpa agar tidak merasakan sakit. Pahala majelis, pahala kalian baca ulama dan baca hati, menyala ulama, kenapa rezeki? Semua kebaikan dinampakkan, pandang oleh mata. Sebagian orang-orang yang jahat yang buruk, matanya melotot, keringat keluar, bergetar pada bilang panas lah begini, saya lah copot, saya mati semua. Mau mati kau copot saya, muka ibu tak kena. Keburukannya terbaik. Apalagi dalam hati setelah sholat kubur semua kebaikan. Maka biasanya kita dalam hati sebagai Allah. Apa yang pernah Bapak Ibu dengar tentang pahala kebaikan? Hadirkan di hati ketika kita membuat kebaikan itu. Bapak Ibu semangat. Ini aku mau pesantren yang ngaji, setiap langkah, setiap putaran rodamu, setiap nafasmu akan dijaga oleh datang. Jadi semangat duduk dalam hati, hadirkan keutamaan pahala-pahala agar kita terbiasa rajin dan istiqomah. Rajin dan istiqomah. Tidak di sini Bapak Ibu, di mana saja. Majelis kebaikan datang. Karena itu insya Allah adalah berkah bagi kita. Dan salah satu bentuk karunia Allah majelis ini Bapak Ibu Allah SWT adalah nanti setelah selesai majelis dosa kita dimudahkan. Amin. Ya Allah. Qumu maghfuran lakum. Bangkit kalian peserta majelis yang duduk di Masjid Al-Muzi dan semisal-misalnya yang hari ini sama di mana-mana. Qumu maghfuran lakum. Bangun. Kalian sudah diampunkan Allah. Dosa-dosa kalian diampunkan Allah. Kalaupun tidak sehat itu hasanat, berapa banyak dosa diganti dengan kebaikan. Kalau hari ini kita datang kemari, maaf, contoh, kalau ada yang dari dulu bawa 100 dosa, maka 100 dosa diampunkan diganti dengan 100 pahala. Kalau yang datang maaf, bawa 500 dosa, 500 dosa diampunkan diganti dengan pahala. Lalu ada yang menyentuh dalam hati, kalau kita datang tadi banyaknya dosa 10.000 gitu. Loh, jadi yang gak punya dosa gak dapat, yang gak punya dosa datang kemari, maka derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi derajatnya. Karena dulu dalam majlis-majlis yang mulia, majlis-majlis yang agung sebesar ini. Terima kasih kepada Al-Habib Muhammad bin Al-Baf yang telah sudi mampir singgah di pesantren kali ini. Terima kasih kepada yang hadir. Dan maaf pesantren kita dengan keadaan yang sederhana seperti ini. Tapi sebenarnya intinya bukan untuk apa-apa. Intinya bagaimana agar supaya kita ini bisa bergembira, bisa bahagia, bisa senang ketika kita duduk dalam majelis-majelis kita. Dan kegembiraan semisal ini akan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Bapak Ibu duduk dan dengarkan posisinya dari santri baca kitab selawat ulang dengarkan. Kalau Bapak Ibu yang tidak mengerti, tidak hafal, diam saja. Sama semua yang hari ini nama-namanya disebut oleh malaikat dan nama orang tua di pusaranya Nabi Muhammad. Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan ya Rasulullah. Duduk dalam majelis selawat yang memujimu ya Rasulullah. Maka nama kita telah disebut, nama orang tua kita disebut. Jika kita ingin membahagiakan orang tua kita, banyak-banyak duduk dalam majelis. Itu khusus di majelis selawat. Agar supaya nama orang tua kita
disebut-sebut oleh malaikat, fulan bin fulan, fulan bin fulan, di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan sebagai pimpinan pesantren dan majelis Islam ini. Nanti kita dengarkan tausiah nasihat dari yang mulia Al-Habib Muhammad bin Akaf. Diingat Bapak Ibu direkam, kemudian diamalkan. Majelis ilmu ini kalau bisa kita amalkan sudah dapat pahala besar, tapi lebih bagus lagi, lebih afdol lagi jika itu kita amalkan. Maka pahalanya berlipat-lipat kali ganda. Semoga Allah istiqomah dan kita semua. Masih majelis misalnya ini. Ibu juga ada Nabi Muhammad Putri, ada Nabi Syarifah, ada Nabi Ustazah bersegera. Ibu saya nanti juga dibawa Syarifah seorang anak berbeda hal. Kemarin juga berada ibu kita, kemudian datang ke Habib. Akan ada tamu yang mulia. Jangan kita sampai tinggal. Karena ini adalah insya Allah dalam rangka kita mengisi umur kita sehat kita. Agar kita tidak ada di kehidupan yang selama-lamanya, kehidupan akhirat. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf kepada yang menasihati Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum